Nah, kenapa? Karena kita belajar pakai asumsi klasik, kita harus belajar ADAS karena asumsi klasik ini cuman bisa berlaku atau cuman ya cuman masuk akal kalau dia span waktunya atau rentang waktunya itu long run. Ya. Nah, classical economics atau asumsi klasik itu apa sih? Yang udah kita pelajari yaitu classical dichotomy dan monetary neutrality. Nah, ini yang dimaksud dengan itu ya, si asumsi klasik. Nah, gini. Nah, terus kenapa kalau kita misalkan kita pakai asumsi klasik, kenapa kita harus belajar ADAS? Karena gini, karena dia itu berlakunya di long run, ketika kita kita menganalisis sesuatu itu dalam jangka waktu yang pendek atau short run, si asumsi-asumsi ini tuh udah nggak berlaku lagi. Bukan nggak berlaku sih, udah nggak masuk akal. Si asumsi klasikal dikotomi sama monetary neutrality ini udah nggak masuk akal lagi. Nah, makanya kita untuk term short run atau untuk jangka waktu yang pendek, kita menggunakan si ADAS ini. Ya, ADAS. Nah, nggak masuk akalnya dari mana sih? Nanti kita bakal bahas, tapi yang paling jelas di short run ini, ya dari judul di atasnya bab itu, jadi bagian dari si agregat supply sama agregat demand ini bagian dari short run fluctuation namanya. Jadi di jangka pendek itu kita punya fluktuasi. Kalau misalkan kita buat kurva, ya. Nah, misalkan ini kayak gini, terus kayak gini, kayak gini. Misalkan ini GDP yang atasnya. Ini GDP, terus ininya waktu. Oke. Ini real GDP ya. Nah, bentuknya itu dia naik turun dan nggak stabil. Kalau stabil, itu kan berarti dia naik dan turunnya itu dengan bentuk yang sama gitu. Sama kayak detak jantung, kalau misalkan stabil itu kan misalkan di sekitaran 80 stabil, berarti kan dia naik 80, 80, 80, 80, 80. Nah, kalau misalkan si fluktuasi di ekonomi itu dia dikenal sebagai yang nggak bisa diekspektasikan atau dibilangnya apa ya? Unpredictable. Ya, si fluktuasi ini. Nah, di buku kita fluktuasi ini dikenal juga sebagai namanya business cycle. Nah, ada beberapa sebutan di business cycle ini. Yang pertama itu expansion. Itu ketika si GDP naik dan welfare juga naik, kesejahteraannya. Terus ada contraction, itu ketika GDP-nya turun, diikuti dengan ya kesejahteraan yang menurun juga. Terus ada yang nama peak itu, bentar. Oh, namanya peak, memang peak. Ada peak, ya peak artinya itu puncak. Jadi ketika kayak gini ya, misalkan ekonomi itu lagi naik-naiknya. Nah, terus dia titik puncak dan performanya menurun. Nah, titik puncak ini yang namanya peaknya. Terus proses kenaiknya itu si expansionnya. Dan proses turunnya itu si contractionnya. Nah, tapi ada juga sebutan yang lebih umum, yaitu
untuk si contraction ya, itu recession. Ini GDP turun dan semuanya turun. Secara real ya, bukan nominal GDP doang. Dan juga depression. Itu prolong GDP downfall. Atau GDP-nya turunnya lama. Kalau misalkan digambar, kalau nggak salah di menu ada, bentar ya. Nah ini, wait. Mungkin akan dimasukin ya, di sini aja. Nah ini tuh, bentar. Nah, si gambar ini tuh nunjukin bisnis cycle-nya si Amerika dari tahun 1970 sampai tahun 2015. Nah, seperti yang kita tahu di Amerika itu kan, bukan Amerika sih, terutamanya di dunia ya, pada tahun 2008 itu kan terjadi resesi kan, financial crisis malah, bukan resesi lagi. Itu di sekitaran ini nih, yang merah ini. Nah, kita bisa lihat bahwa si resesi, yang merah-merah ini resesi ya, resesi itu bentuknya nggak apa ya, nggak bisa diprediksi karena dia muncul di sini, terus muncul di sini, dan waktunya dekat muncul lagi, terus tiba-tiba adanya jauh, terus jauh banget, terus muncul lagi, terus dengan waktu yang panjang. Nah, tapi di sini ini belum termasuk depresi si ini ya, si tahun 2008 ini. Dia ya baru krisis doang. Depresinya Amerika itu ada di tahun 1930-an, The Great Depression. Itu beda lagi. Ini pasti ini sering muncul ntar studi kasusnya ini tahun 2008 tentang ini ya, tentang properti. Nah, jadi kita nggak bisa memprediksi kapan si resesi bakal muncul dan kapan resesi itu bakal selesai. Kayak misalkan sekarang kan lagi kita lagi rentan untuk resesi kan. Cuman kalau kita lihat apa ya, faktor-faktor makro atau variabel-variabel makro kita itu lumayan stabil. Kalau yang dirilis sama Kemenkeu ya, itu lumayan stabil. Nah, cuman pada realitanya, yang kenyataan yang kita lihat, itu orang-orang kan kehilangan kerjaan, terus orang-orang daya belinya berkurang, atau real GDP-nya, real income-nya turun ya, karena dia nggak punya penghasilan, dia nggak bisa beli apa-apa, otomatis konsumsi di negara kita turun, dan harusnya kita bukan bakal sih, kita sedang kontraksi, yang ini nih. Kita sedang, ini GDP-nya sedang turun. Nah, terus gimana sih caranya? Nah, caranya itu kita main-main dengan yang namanya ADHS ini. Terutama di AD sih, karena AS itu sulit dikendalikan. Oke. Nah, mungkin sekarang saya jelasin dulu kenapa si classical dichotomy sama monetary neutrality itu nggak berpengaruh di short run. Jadi gini, classical dichotomy itu membedakan yang namanya variabel nominal dan real. Nah, jadi bedanya gini kan, kalau misalkan kita punya gajinya 2 juta, terus bisa beli 2 juta itu ya, uang 2 juta itu bisa beli 10 kilogram beras misalkan ya, atau 100 kilogram beras deh. 2 juta bisa beli 100 kilogram beras. Nah, tiba-tiba harga si beras itu naik 2 kali lipat. Otomatis dengan uang yang sama, 2 juta, itu kita cuma mampu beli setengahnya sekarang kan, karena harganya 2 kali lipat. Jadi, variabel nominalnya, uangnya, itu sama 2 juta, tapi secara real, dia berkurang setengahnya. Itu classical dichotomy. Nah, di long run, si classical dichotomy ini, dia
apa ya? Jadi si uang itu atau si variabel nominal ini itu cuman dianggap sebagai kayak cadar atau veil ya. Jadi sebagai penutup doang, cuman cover doang. Karena pada akhirnya uh, si uang itu akan mengikuti si realnya atau yang disebut itu monetary neutrality. Ya. Jadi uh, misalkan tadi ya si gajinya kan tetap 2 juta kan, tapi harganya naik 2 kali lipat. Nah, pada jangka panjang si gajinya pun akan ikut naik 2 kali lipat karena nggak mungkin orang-orang itu bersedia untuk dibayar kayak gitu. Ya, mereka akan meminta untuk kenaikan gaji dan lain-lain. Itu apa ya, masuk akal. Nah, cuman yang kayak gitu itu nggak terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, coba misalkan sekarang, misalkan ya, sekarang kan lagi pandemi, stok barang itu pasti langka, demand orang itu tinggi karena ya orang-orang di rumah semua. Terus lagi mau Lebaran, nggak ada pandemi aja Lebaran kan demand-nya sangat tinggi ya. Terus supply-nya juga dipermainkan dan lain-lain dan harganya naik akhirnya. Nah, dalam kondisi kayak gini, kayak gimana? Pertama nih ya, ada notes-notes yang harus diketahui dulu. Satu, orang-orang kehilangan kerja. Oke. Terus dua, uh, yang kedua itu Lebaran ya, atau dibilangnya itu sebagai apa ya, sebagai event atau anomali yang terjadi di ekonomi gitu. Jadi dia ngebuat demand-nya tiba-tiba naik, terus hilang aja gitu demand-nya, kembali seperti semula. Lebaran, terus WFH juga itu ngaruh, meskipun kayaknya sekarang udah menyerah, nggak akan WFH lagi. Nah, tiga hal ini sebenarnya agak berbahaya buat si apa ya, kalau kita mau maksain si asumsi klasikal dikotomi ini. Kenapa? Karena gini, pertama ya, orang-orang kehilangan kerja pasti dia nggak punya uang kan. Oke, terus Lebaran, dia butuh kebutuhan lebih banyak dari biasanya karena anomali tadi kan. Dia nggak punya uang buat beli ini. Terus WFH, orang-orang harus beli uh, entah itu dari rumah atau mungkin harus beli yang bulanan langsung banyak. Jadi demand-nya itu langsung tinggi. Atau ya dibilangnya panic buying ya. Cuman ya dalam kondisi kayak gini ya itu wajar sih. Nah, ketika si demand-nya tinggi, ya pertama demand dari Lebaran, terus demand dari WFH itu tinggi. Kalau kita balik lagi ke mikro, kita ingat konsepnya ya, kalau misalkan demand tinggi maka harganya akan tinggi juga kan. Ya, kayaknya tinggi. Ketika demand tinggi. Ini masuk akal. Nah, tapi orang-orang itu dia kehilangan kerja. Atau mungkin ada yang dirumahkan ya. Ada yang dirumahkan itu cuma dikasih misalkan 10% dari gaji atau 20% dari gaji. Berarti nominalnya aja mereka turun gitu. Nominal wage-nya dia turun. Tapi harganya naik. Nah, otomatis real dia itu kan merosot jauh kan. Nah, apakah mungkin dalam waktu yang singkat realnya itu bisa menyamakan bisa terjadi ini monetary neutrality? Gak mungkin kan? Gak mungkin gajinya tiba-tiba lonjak tinggi atau nggak mungkin pemerintah menekan harganya supaya turun dan supaya rendah. Itu yang dilakukan sama pemerintah sekarang. Mungkin sekarang belum terasa karena kita masih punya stok makanan. Ya, jadi harganya masih bisa dijaga. Cuman kalau misalkan kita maksain terus-terusan kayak gini ya pasti harganya bakal melambung tinggi. Makanya ini udah menyerah. Oke, jadi di konsultan gitu ya. Dia dari gaji aja ya, dari wage sama harga itu dia nggak bisa mengimbangi secara cepat. Ya, itu alasan yang masuk akal sekarang ya. Nah, oke.
Terus di short run ini, ya ketika ada fluktuasi, terutama lagi ada kontraksi atau resesi dan depresi, itu orang-orang yang pertama pasti kehilangan kerja. Kenapa? Karena ketika kontraksi GDP itu turun. GDP itu kan nama lain dari output kan. PDB itu kan adalah output dari suatu daerah atau suatu negara. Nah, ketika output atau kita bisa simbolkan sebagai Q, quantity yang diproduksi, ketika Q-nya turun atau produksi kita turun, maka penjualan akan turun. Revenue akan turun, dan profit akan turun. Nah, ketika profitnya turun atau revenue turun, berarti kan mereka nggak bisa mengcover cost-nya kan. Salah satu cost yang paling gampang dihilangkan itu adalah tenaga kerja. Kalau capital atau mesin, ya kita nggak mungkin mecat mesin ya. Kita juga nggak mungkin ngejual mesin tiba-tiba. Karena ya dia punya nilai ada depresiasinya ya, si mesin ini. Jadi kita nggak bisa seenaknya ngejual. Oke, jadi yang pertama kena ketika kontraksi atau resesi dan depresi itu pasti adalah si kehilangan pekerjaan ini. Oke. Nah, terus nah, terus kenapa kita butuh si ADAS ini? Karena ADAS ini dia menjelaskan di rentang waktu yang pendek. Gini. Oke. Jadi ini nggak ada sih di bukunya, cuman ada satu kurva namanya Keynesian conjecture. Jadi dia tuh menunjukkan gimana sih pergerakan si agregat demand ini dalam jangka panjangnya. Dia bentuknya kayak gini. Ini si konjekturnya. Dia 45 derajat. Jadi ini terus ini gini. Jadi dia 45 derajat kayak gini, diagonal. Nah, terus agregat demand-nya itu kayak gini. Oke, ini AD, ini Y. Oke. Nah, ininya ininya Q atau Y. Ininya itu C gen X ya. Nah, jadi si yang garis hijau ini itu adalah si long run-nya atau potensi negara ini untuk memproduksi. Dia imbang kayak gini, imbang terus. Nah, tapi kita kan tahu ada yang namanya budget defisit, terus ada yang namanya NX-nya minus, atau mungkin konsumsinya rendah tapi savingnya tinggi dan lain-lain. Pokoknya ada banyak ya yang menyebabkan dia bisa aja nggak kayak Y potensial ini, tapi bentuknya kayak yang merah ini, kayak AD-nya. Nah, lama-kelamaan si AD ini dia akan bergerak ke titik yang berpotongan ini. Oke, di sini. Jadi bentuknya menggambarkan AD itu kayak gini ya. Kita ngelihat satu persatu. Kalau misalkan AD-nya itu banyak, jadi misalkan kayak gini, terus-terusan ke atas nanti kita bisa memetakan potensialnya itu kayak gimana sih dengan fungsi AD yang kayak gini. Maksudnya kan garis ini kan berupa fungsi kan. Jadi fungsinya itu kalau kita mau di titik ini, itu fungsinya kayak gimana dengan Q-nya berapa, Y-nya berapa, dan C-nya berapa, dan lain-lainnya berapa. Jadi kita bisa tahu ntar. Nah, artinya kita nggak perlu tahu fungsi si potensial ini. Oke.
Nah, ini ya, kalau misalkan kurva AD-nya itu kalian tinggal ingat kurva demand yang ada di PE Mikro, cuman ini dinamainnya agregat demand. Nah, bedanya adalah agregat demand itu adalah demand untuk seluruh barang dan jasa yang ada di negara tersebut. Jadi mau itu demand buat barang cabai, mau itu demand buat obligasi, itu dia masuk ke sini. Ya, jadi semuanya di situ. Nah, terus sumbunya yang atasnya ini P, price level, atau GDP deflator. Dan yang sumbu horizontalnya itu GDP real, atau real GDP. Oke, kenapa dia bentuknya kayak gini, bentuknya negatif? Karena ini kan AD ini kan komponennya si CEGNX ini kan, ya, komponennya si ini nih, aduh, CEGNX ini. Kalau misalkan harga, kalau harga dari sini terus turun, harga turun sini ya. Kita lihat dari konsumsi deh. Ketika harga turun, pasti barang yang diminta itu akan makin banyak. Ini kan. Ya, berarti demand-nya, quantity demanded-nya itu akan bertambah. Ini. Terus kalau misalkan investment ya. Ketika harga turun, otomatis kan orang-orang bisa memegang uang lebih sedikit dari sebelumnya. Ya, ketika harga turun, barang-barang lebih murah, dia nggak perlu memegang uang banyak-banyak. Nah, artinya kalau dia nggak perlu megang uang banyak-banyak, uangnya bisa ditabungkan sini. Ya, ketika uangnya bisa ditabungkan, ketika yang menabung itu semakin banyak, ya berarti supply loanable fund itu jadi tinggi, maka si interest rate-nya itu akan turun. Ya, ya anggaplah nabung itu sebagai ngejual duit, terus yang jual duitnya banyak, berarti kan harga duit tersebut atau interest rate tersebut akan jadi turun. Ya, ketika interest rate-nya turun, berarti kalau kalian mau minjem duit, bunganya itu jadi lebih dikit. Maka interest rate-nya akan, investment-nya akan naik. Oke, kalau harga turun ya. Ya, ini ceteris paribus ya, jadi cuma segaris-segaris doang. Ya, ini ini. Atau G juga. Government expenditure. Sebenarnya ada beberapa sudut pandang sih. Jadi kalau misalkan government expenditure-nya dari pajak ya, ketika harga turun, maka proporsi pajak yang diterima sama pemerintah itu juga akan jadi turun kan, tax jadi turun, Nah, otomatis si budgetnya itu akan menjadi bengkak juga kan. Jadi ntar hubungannya ke saving lagi atau ke public saving dan lain-lain gitu. MX juga ngaruh. MX ini ngaruhnya kayak gini. Kalau misalkan harga barangnya itu jadi rendah, oke, ini ada dua juga ini. Harga barang jadi rendah. Terus kalau misalkan harga murah, otomatis kan negara lain itu jadi pengen ngeimpor kan. Atau kita jadi lebih gampang untuk ngeekspor. Ekspornya bisa naik. Begini. Atau kasusnya mulainya dari sini. Dari saving. Ketika harganya turun, savingnya itu jadi tinggi, ya terus R-nya jadi turun. R-nya jadi turun, otomatis kan investor dari luar negeri itu kan gak mau nanam duitnya atau gak mau menginvestasikan uangnya di Indonesia kan, maka NCO-nya itu akan naik atau terjadi outflow. Kalau NCO-nya naik, berarti yang terjadi
NX-nya itu akan naik juga. Ya, kayak gini, mirip-mirip. Oke, ini alasan kenapa dia negatif. Oke, ada pertanyaan di sini? Oh, ini ada efek-efeknya namanya ya. Kalau yang C tadi, ditulis deh. Ada yang namanya wealth effect, ada yang interest effect. Satu lagi itu ada yang exchange rate effect. Ini ya. Jadi yang wealth effect itu yang konsumsi, interest effect itu yang investment, ER effect atau exchange rate effect itu yang ke ini net export. Net export ngaruhnya ke exchange rate. Oke, itu ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang gimana? Maksudnya, kita tahu di mikro, kalau misalkan demand dan supply itu kan bisa geser-geser ya. Nah, untuk agregat demand, mereka juga bisa geser-geser. Kalau misalkan kalian ingat, yang bisa menggeser si kurva, itu ya, cheat-sheetnya ya, yang bisa menggeser kurva itu adalah mereka yang nggak ada di sumbunya. Berarti selain P dan juga selain si GDP. Nah, komponen yang nggak ada di situ, itu adalah si CIGNX ini. Ya. Jadi ketika C-nya naik, maka si AD-nya akan geser ke kanan. Atau I-nya naik, G-nya naik, NX-nya naik, itu dia akan geser ke kanan. Sedangkan kalau turun, itu kebalikannya. Ya, jadi masih sama ya konsepnya. Cuman pengaruhnya itu yang geser-geser adalah si C, I, G, sama NX ini. Oke, itu yang menggeser. Nah, sekarang yang agregat supply. Dia sumbunya sama ya. Dia ini GDP, terus ininya P. Nah, tapi bedanya dia itu ada dua di sini. Yang pertama kita bahas yang long run. Terus nanti kita bakal bahas yang short run. Oke. Nah, bedanya gini ya. Kalau misalkan di long run, ini dia kayak gini bentuknya. Dia namanya long run aggregate supply atau LRAS. Nah, kenapa bentuknya vertikal? Kita ingat yang di awal tadi ya, asumsi di long run itu adalah classical dichotomy dan monetary neutrality. Dan tadi dibilang juga kalau si nominal variabel itu hanya sebagai cadar doang, sebagai cover doang. Ya berarti nominal di sini yang nominal ya. Jadi antara P sama Y ini kan real GDP. Ini real GDP dan ini GDP deflator. Yang nominal itu adalah yang GDP deflator ini kan yang bisa berubah-ubah. Nah, makanya si bentuknya vertikal karena si harganya atau price level ini nggak bisa mempengaruhi si long run aggregate supply, yang bisa mempengaruhi hanya si variabel realnya aja, yaitu si real GDP ini. Nah, si LRAS ini dia punya nama lain. Dia namanya potensial output
Atau yang hijau ini ya, ini yang hijau ini. Nah ini nih, itu kalau misalkan diubah jadi bentuknya AS, itu jadi kayak gini, lurus kayak gini. Kenapa dibilangnya potential output? Karena AS atau aggregate supply, kita ingat ke supply dulu deh, supply di mikro ya. Supply di mikro itu kan ditentukan sama beberapa hal, yaitu input, faktor input kan, yaitu labor dan capital. Nah, tapi kalau misalkan di makro itu dia lebih luas. AS di sini dia ditentukan dari fungsi produksi, Q sama dengan fungsi dari dan terus ada H. Ini ya. Di fungsinya itu ada teknologi, ada labor, capital, natural resource, dan human resource. Nah, RAS itu adalah ketika atau si potential output ini ya, ketika si input-inputnya ini atau faktor-faktornya ini dia udah mencapai titik yang paling normal dibilangnya, atau ya normal input. Normal input itu suka dibilang juga sebagai full employment. Ya. Jadi kalau misalkan kita punya kapasitas satu gelas misalnya, nah gelas itu tuh udah penuh. Di ini batas dari kemampuan kita, kemampuan suatu negara untuk memproduksi adalah segini. Ya, segini nih, setitik ini. Nah, full employment, ya meskipun namanya semua orang dipekerjakan ya, full employment, itu bukan berarti semua orang bisa bekerja ya. Kan ada konsep yang waktu di unemployment kan kita belajar tentang natural rate of unemployment. Nah, tadi ketika saya bilang ini sudah normal, itu ketika unemployment-nya sudah mencapai tingkat naturalnya, tingkat alamiahnya. Maka si potensial output ini juga itu disebutnya sebagai natural output atau output alamiah. Oke. Tapi ini long run. Jadi kita nggak tahu long run-nya kapan ya, karena si variabel-variabel ini itu selalu berubah. Pertama nih, teknologi kan nggak pernah berhenti ya, dia semakin cepat berkembangnya. Terus labor juga, meskipun sekarang udah melambat si pertumbuhan manusianya, cuman kan dari tahun 70-an ke tahun 2000-an itu kan cepat banget kan pertumbuhannya. Terus capital juga dia ya sangat gampang sekarang untuk invest di luar negeri. Natural resources sekarang jadi lebih, karena teknologi yang baik, itu jadi kita lebih gampang juga memakai natural resources ini. Terus human capital juga pendidikan semakin luas sekarang. Jadi kita nggak tahu tepatnya di mana karena dia selalu bergerak. Dan harapannya sih bergeraknya ke kanan ya, bukan ke kiri. Karena kalau misalkan ke kiri, berarti ada yang hancur nih, teknologinya hancur nih. Misalkan zaman dulu ya, kalau misalkan kalian suka baca sejarah, itu di Mesir itu ada perpustakaan namanya ya di kota Alexandria atau di negara Alexandria itu kebakar atau dibakar. Nah, alhasil manusia itu mundur beberapa ratus tahun si teknologinya, maka dia hilang kan teknologinya. Kalau teknologinya hilang, berarti si potensial outputnya juga akan kiri. Mungkin kita harusnya bisa ke bulan berapa ribu tahun lebih awal, tapi gara-gara kebakar, dia jadi geser. Tahu labornya, misalkan ada, kalau baca sejarah juga ada yang namanya Black Death atau Black Plague ya. Jadi ada penyakit yang membunuh hampir 300 juta orang di Eropa, ya otomatis kan yang kerja dikit ya. Yang kerja dikit, atau kayak sekarang deh, yang kerja dikit, pasti natural output-nya juga bakal bergeser ke kiri. Terus capital juga investasinya nggak mau masuk misalkan di Venezuela misalkan, atau di Suriah, kan mau investasi di Suriah, nggak mau kan, pasti natural output di sana itu pasti bergeser ke
kiri. Natural resources juga, kalau misalkan saya nggak bilang pertambangan itu buruk, tapi kalau misalkan pengelolaannya buruk, maka bisa-bisa ini geser ke kiri. Human juga, ini juga sama. Ya banyak lah contohnya. Oke, jadi itu yang bisa menggeser ya. Ada banyak halnya. Perang juga bisa menggeser. Ya karena perang itu bisa menghancurkan semuanya. Ini ya, kelima faktor ini. Nah, terus sekarang kita ke short run-nya. Untuk short run, dia bentuknya kayak supply di mikro. Kayak gini. Dia nggak ditulis SRAS, nggak ditulis AS doang, tapi dia ditulisnya RSAS. Jadi supaya jelas mana yang long run, mana yang short run. Oke. Nah, kenapa dia bentuknya kayak gini? Itu ada 3 faktor. Yang pertama, namanya ada sticky wage. Yang kedua, sticky price. Yang ketiga, itu misconception. Nah, apa sih mereka ini? Sticky wage itu bayangin kayak gini. Akan kita kerja, lalu dikontrak 2 tahun dari sekarang. Dari saat ini saya ngetik ini. Nah, terus harga besok itu naik. Harga rata-rata besok naik tanpa sepengetahuan. Menjadi 2 kali lipat. Nah, oke, kita kan kontraknya hari ini ya, tapi besok 2 kali lipat harganya. Otomatis kita kan nggak bisa ganti gaji kita kan, karena di kontraknya 2 tahun. Gaji kita baru bisa berubah 2 tahun kemudian, sedangkan harganya besok 2 kali lipat naik. Nah, otomatis ini nggak bisa berubah dong. Jadi gajinya itu jadi lengket, nggak bisa berubah ya. Nah, otomatis kalau misalkan gajinya lengket, nah gaji ini kan cost ya, biaya ya bagi si perusahaan. Oke, biayanya nggak naik nih, tapi harganya naik. Nah, otomatis si perusahaan bisa ekspansi ya. Kayak gini contohnya. Kan dia awal di sini. Ini P awal, terus ini Y awal. Harga naik nih di sini. Tapi cost-nya nggak naik. Otomatis kan produksinya bisa lebih banyak kan. Oke, jadi kayak gitu. Kayak gini. Nah, terus yang kedua, itu adalah sticky price. Jadi mirip dengan sticky wage. Bedanya ini harganya yang lengket. Maksudnya apa sih? Jadi maksud itu kayak gini. Ini berhubungan dengan menu cost. Atau ya daftar menu. Daftar menu. Kalau misalkan kita nih, kita perusahaan multinasional. Terus jangan multinasional deh. Kita restoran aja ya. Kita restoran, kita baru ngeprint menu kita. Kita ngeprint menu hari ini, besok harga apa namanya? Harga bukan input, harga bahan masakan itu naik 2 kali lipat. Akan ya, menunya ini itu nggak main-main. Atau jangan restoran ya. Ini jadi harga aja. Harga naik 2 kali lipat. Misalkan Indomaret deh. Kalau misalkan Indomaret kan harusnya harganya sama kan dari Sabang sampai Merauke. Karena dia menerapkan yang namanya satu harga. Terus kalau misalkan dia ngeprint hari ini secara masif, terus tiba-tiba besok 2 kali lipat harganya, berarti mereka harus ngeprint lagi kan. Nah, itu mereka nggak bisa secepat itu untuk ngambil keputusan. Akhirnya mereka harus nunggu dulu beberapa waktu,
ngumpulin duitnya dulu supaya dia bisa ngeprint lagi yang baru. Jadi ada lag, ada jeda antara ada apa ya? Ada waktu penyesuaian untuk harganya bisa mengikuti si menunya atau harga yang ditawarkan itu bisa mengikuti harga yang sebenarnya. Oke, nah terus kenapa bisa jadi positif si slope-nya? Ya, ya jadi gini, karena uh, yang awalnya kita, jadi gini, kalau misalkan kita ngeprint menu cost, ngeprint menu ya, kan otomatis kan ada orang yang duluan memperbaharui kan, memperbaharui si menunya. Jadi orang-orang yang memperbarui menunya itu akan merasakan harga yang lebih tinggi lebih dulu daripada yang lain. Oke, akhirnya mereka bisa memproduksi lebih banyak kayak gini, dan akhirnya ya bentuknya positif. Ntar semuanya bakal mengikuti kayak gini. Itu faktor yang kedua ya. Terus yang ketiga itu misconception. Misconception tuh sebenarnya kayak gini sih. Jadi kalau misalkan kita ya, kita kerja sebagai petani atau kita petani deh. Petani, penjual cabai misalkan. Nah, terus harga cabai itu turun setengahnya, turun jadi setengah. Nah, tapi kita miskonsepsi nih. Kita pikir bahwa yang turun itu cuma cabai doang. Jadi kita nggak memikirkan bahwa ini tuh ternyata deflasi. Nah, ketika kita mikir ini harga cabai yang turun, harga cabai doang yang turun ya, kita ngerasa bahwa si cabai ini jadi nggak memberikan profit, dan akhirnya kita mengurangi produksi cabai. Sama juga untuk kerjaan, uh, ketika gaji kita turun, kita mikir bahwa ini udah nggak worth it lagi, mending pindah pindah aja deh ke tempat yang lain.
Tes, ada lagi suaranya? Halo? Ada, Kak. Ada ya? Oke. Ya, tadi ke tendang ya, Mik. Nah, jadi kayak gini. Sekarang kita udah long run, sekarang kita ke fluktuasinya atau ke short run-nya. Mungkin dari sini aja biar rapi. Ini kasih interaksi antara nah jadi ketika kita lihat kasus itu kita harus bisa nentuin ya, ini gesernya AD apa AS atau dua-duanya gesernya. Nah, gimana cara taunya ya? Ya dengan yang tadi itu. Dia AD kan bisa geser karena CY gen X. Terus AS itu bisa geser karena ALKNH ini kan. Nah, jadi kalau misalkan kita baca berita, terus kita lihat misalkan pengangguran jadi tinggi, misalkan di Amerika itu ada 3 juta orang yang menganggur gara-gara corona. Berarti kita udah tahu bahwa itu mempengaruhi si agregat supply-nya. Nah, jadi untuk kurvanya, kita coba yang satu-satu aja ya, jadi nggak dua-duanya yang bergerak, nggak simultan. Oke. S. Nah, yang pertama kita geser-geser si AD ini ya. Jadi kita kan tadi ada tiga ada tiga ini kan, ada tiga dampak, ada tiga efek, yaitu wealth effect, interest effect, terus ada exchange rate effect. Jadi ketika si AD ini geser sini, nah otomatis kan kita terjadi yang namanya inflasi kan. Oke, kita terjadi inflasi kayak gini, tapi outputnya pun ikut naik. Nah, inilah kenapa ketika pemerintah itu ingin menstabilkan negara, dia pasti ngotak-atik si AD-nya. Karena AS itu sulit diubah. Ya teknologi susah diubahnya. Labor apalagi. Capital juga itu kan gimana orang yang mau investasi. Natural resource ya mau ubah bumi. Human capital mau ngedidik orang dalam berapa bulan. Kayak misalkan ya sekarang mau ada kartu prakerja kan cuma beberapa kali pertemuan kan itu. Tetap aja butuh waktu lama. Meskipun nggak tahu efeknya bagus apa enggak. Nah, jadi ketika dia ingin meningkatkan output, itu yang paling gampang adalah dengan cara si meningkatkan AD-nya geser ke kanan ini. Ya dengan cara tadi misalkan konsumsi dinaikkan. Oke, konsumsi dinaikkan itu ya dengan berbagai hal. Misalkan kalau misalkan pemerintahnya pengen naikin konsumsi untuk masyarakatnya misalkan ya, misalkan konsumsi untuk bahan pangan deh, ya kita tinggal bisa bilang aja kalau misalkan bahan pangan itu lagi mau langka, misalkan dalam beberapa bulan kemudian bakal langka, otomatis kan konsumsi sekarang itu ekspektasinya akan dia akan nimbun barang sekarang supaya nanti nggak merasakan kelangkaan, maka konsumsinya akan naik kan. Atau itu ekspektasi sih, itu konsumsi ya. Sebenarnya konsumsi agak susah untuk diubah-ubah karena itu berpengaruh dengan si MPC ya.
Kalau kalian masih ingat, MPC itu marginal propensity to consume. Itu adalah keinginan orang untuk mengkonsumsi. Kita nggak bisa ngubah-ngubah itu. Jadi kita bisa ngubahnya dengan ekspektasi tadi. Atau investment. Investment misalkan pemerintahan kita itu ngasih kemudahan. Kayak misalkan waktu itu ada paket kebijakan untuk investasi, atau kemarin ada Omnibus Law, ya itu bisa menggeser si AD-nya ke kanan. Atau yang gampang itu ya government expenditure. Government expenditure kalau misalkan pemerintahnya ngeluarin dana, kayak misalkan bikin jalan tol, bikin airport, dan lain-lain, atau bahkan bikin ibu kota, itu pasti ya bakal geser ke kanan. Outputnya bakal tinggi. Ya karena dia mempekerjakan orang, otomatis orang-orang itu punya income, dan income-nya bisa dipakai buat konsumsi ikut naik juga, terus investasi untuk si jalan-jalan juga bakal naik, jadi semuanya bakal geser. Makanya yang paling gampang itu adalah naikin si gain-nya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah uangnya dari mana kan? Uangnya ngutang. Nah, itu masalahnya. Meskipun nggak masalah juga sih, cuman dipermasalahkannya sama orang-orang. Nah, terus yang MX, ini juga agak ribet sih. Kenapa? Karena pertama, produk-produk kita unreliable. Ya, kita mayoritas produk yang ada di rumah saya juga banyaknya ya untuk barang-barang yang berguna ya, kayak laptop, HP, mic, mouse, dan lain-lain, itu bukan buatan Indonesia. Motor, mobil, cuma dirakit doang. Alhasil ya susah sih untuk meningkatin ekspor kita. Ya, ekspor kita paling dinaikinnya dari sisi bahan baku doang. Itu untuk agregat demand yang geser-geser. Sekarang kita pengen lihat responnya dari si AS. Masih di kurva yang kiri ya. Oke, sekarang kita tambahin si long run ya di sini. Asumsikan long run-nya itu adalah di equilibrium yang pertama di sini. Ini LRS. Nah, berarti kalau misalkan LRS di situ, maka mau nggak mau titiknya itu Y-nya bakal balik lagi ke sini. Apapun yang terjadi, dia akan balik lagi ke situ. Nah, caranya kayak gimana? Caranya adalah, bukan caranya ya, maksudnya yang terjadi itu apa? Yang terjadi itu adalah si SRAS-nya yang geser ke kiri. Ke sini. Nah, ini. Nanti si ininya, P-nya akan di sini. Ini SRAS 2. Terus ini AD2. Ramai banget tuh kurvanya. Ini P1. Ini P2. Dan semoga cukup. Ini P3. Nggak cukup. Ya, pokoknya gitu deh. Nah, gini ya. Oke. Tadi kita bilang pemerintah ingin menstabilkan negara dengan cara meningkatkan outputnya. Ya, dengan cara meningkatkan outputnya itu melalui berbagai cara tadi. Ada yang wealth effect, ada yang interest effect, terus ada yang dari government expenditure. Akhirnya AD-nya bisa geser ke kanan, kayak gini. Nah, cuman kalau pemerintahnya nggak tahu di mana potensial outputnya atau di mana batas kemampuan si negara ini, maka yang terjadi itu akan kayak gini. Outputnya nggak naik, balik lagi ke awal, tapi harganya melambung tinggi ke sini. Oke, ini inflasi. Ada yang lebih parah lagi, itu namanya stagflasi ya. Stagflasi itu kalau misalkan P-nya naik, tapi Q-nya turun. Jadi kayak aneh gitu. Kita makin nggak produktif, tapi kita makin miskin. Ya emang harusnya gitu sih. Cuman ya harusnya kan nggak terjadi, nggak boleh terjadi kayak gitu kan. Berarti ada kesalahan di dalam sistemnya. Jadi
Kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa soal long run kita itu bakal kayak gimana, maka akan ini terjadinya. Makanya setiap negara itu punya beberapa rencana, namanya apa ya? RPJM, RPJM apa ya? Rencana Pembangunan Jangka, oke, ada 3 ya di Indonesia itu. Yang pertama itu ada RPJP, terus RPJM, dan RPJ. Jadi RPJP itu rencana pembangunan jangka panjang, kalau M itu menengah, dan RPJ itu yang tahunan. Yang menengah ini 5 tahunan, yang panjang itu kalau nggak salah 20 apa 25 gitu. Nah, jadi kita tahu 25 tahun ke depan, kita itu mau di mana sih si Y-nya, si output ininya, output potensialnya. Ya tentu aja itu nggak gampang ya ngitungnya. Terus RPJM-nya dalam 5 tahun ke depan kita mau kayak gimana supaya kita bisa nyampe di 25 tahun ke depan. Terus di tiap tahunnya gimana kita eksekusi di tiap tahunnya. Ini perlu di setiap negara itu pasti ada kayak gini. Oke. Itu respon dari AS ya. Jadi yang bergerak duluan tuh si AD-nya, baru si AS-nya AS-nya geser ke sini. Oke. Nah, terus gimana kalau misalkan AS-nya duluan sekarang? AS itu kan bergerak, oh iya, nggak dijelasin tadi kenapa AS bisa geser. Jadi AS-nya geser, itu kayak gini. Gimana ya? Jadi ketika output, ini kan output ini kan output potensial nih, yang biru ini kan, yang merah ya. Terus yang biru ini output potensial. Terus yang merah, yang hitam ini adalah output ketika kita naikin si AD-nya. Nah, bayangin kalau misalkan kalian tahu kapasitas otak kalian kayak gimana, terus kalian maksain lebih kerjanya daripada kapasitas otak kalian, otomatis kan otaknya bakal panas kan. Kayak dulu ketika kelas matlannya Pak Ari TJ, itu kan abstrak banget kan kelasnya. Kayak ya tiba-tiba ketemu hal-hal yang aneh, integral, dan lain-lain. Ya itu membuat otak kita panas. Ya sama seperti ini. Ketika kita tahu limit kita di mana, tapi kita maksain lebih, otak kita bakal overheat. Nah, ini namanya overheat. Overheat. Ekonominya terlalu panas. Ya jelas. Karena orang-orang yang bekerja itu lebih banyak daripada seharusnya. Bukan itu bagus ya? Ya bagus untuk sebentar. Jadi gini, kalau misalkan orang-orang yang bekerja itu lebih banyak daripada yang dibutuhkan, otomatis pada beberapa saat setelahnya ada orang-orang yang bakal di PHK atau bakal dipecat. Nah, ini yang terjadi. Ya, ketika orang overheat, banyak kan, ya dampaknya itu kan pertama, orang-orang dipekerjakan ya, orang-orang dipekerjakan itu mereka punya income, ya, dipekerjakan, terus punya income, terus dia beli barang, harganya jadi mahal, tapi harga jadi mahal itu bukan dari beli barang doang, tapi bisa aja dari mereka juga dipekerjakan. Karena mereka dipekerjakan, terus cost-nya jadi besar, harga jadi naik. Jadi ada beberapa channel ya. Nah, yang paling sering itu adalah ketika si wage-nya atau beban cost-nya itu naik, beban perusahaan naik. Jadi harganya jadi ikut naik juga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak gini, tapi kita punya natural output yang di sini. Ya, natural output adalah teknologi kita nggak cukup nih untuk mempekerjakan orang sebanyak ini. Tapi cost kita itu jadi gede, membengkak gara-gara orang-orang ini. Ya solusinya adalah ya kurangin orang-orang ini.
ya otomatis ntar dia bakal menggeser ke sini. SRAS-nya bakal geser ke kiri, atau L-nya itu bakal turun lagi. Atau kalau misalkan dari sisi natural resource, itu bisa juga. Kalau misalkan kita overheat, kita terlalu gembor-gembor ya ngabisin natural resource kita, kayak tahun ya Pak Harto, pas lagi ada oil boom, itu kan kita kan ya kayak berjaya banget kan. Pertama oil boom, minyak kita bukan dihabisin tapi dijual, yaitu yang namanya apa ya, nggak bisa mengolah kan. Akhirnya si outputnya itu tinggi di saat itu. Tapi untuk sekarang itu ya susah, tinggal sesanya doang. Ketika udah habis ya dijual lagi si tambangnya. Terus ya banyak hal-hal lain lah. Untuk dari sisi lain, dari investasi, dari government juga itu bisa juga. Cuman ya paling gampang itu adalah si wage ini. Ketika orang itu terlalu banyak dipekerjakan tapi teknologinya atau si kapasitasnya nggak memungkinkan, maka pada jangka panjangnya mereka akan geser ke kiri. Ya itu kenapa geser ya. Nah terus yang kedua, itu kalau si SRAS-nya yang geser duluan. Ini kayak gini. Berarti ada masalah duluan nih dari si inputnya. Akan perang misalnya. Misalkan si teori-teori konspirasinya Deddy Corbuzier itu benar. Amerika perang sama Cina. Terus ya kita kan pasti kena dampaknya kan. Pertama, teknologi mungkin nggak berkembang. Jadi kita nggak mungkin menghadapi si kondisi ini nih. Kondisi ini. Kita kan tadi bilang bahwa era itu kan harusnya bergeser ke kanan kan, sering berjalan waktu. Mungkin teknologi akan tersendat dulu. Oke, terus labor itu bisa aja kita ikutan sisi mana, atau mungkin jadi non-blok, yang mana kita harus mempersiapkan militer juga. Akhirnya kita nggak produktif, kita malah mempersiapkan diri untuk perang. Labornya turun. Terus natural resource-nya, ya lagi perang, bisa aja diambil. Human capitalnya nggak berkembang juga, karena ya orang-orang nggak sekolah ya waktu perang. Nah, artinya dia bakal geser ke kiri. Tapi itu terlalu kontroversi. Misalkan bencana adalah bencana pandemi atau bencana badai yang menghancurkan negaranya, atau tsunami dan lain-lain, itu pasti SRAS-nya bakal geser ke kiri. Nah kalau misalnya SRAS-nya geser ke kiri, dia harganya akan naik. Harga akan naik, tapi outputnya turun. Nah ini namanya stagflasi. Stagflation. Jika harga naik, tapi Y-nya turun. Nah, kita ingat juga bahwa kita itu punya si arah sini kan. Kan awal di sini ya. Ya udah biarin lah. SRAS di sini, otomatis kan SRAS yang baru itu kan dia sini kan, dia yang di yang kiri ini kan. Maka gimana caranya kita supaya menghindari si output yang rendah ini? Nih, kita kan rendah turun ke sini kan. Gimana supaya bisa balik lagi? Ya caranya adalah kita nggak mungkin geser SRAS-nya dipaksa lagi geser ke kanan. Karena ya tadi udah dibilang kalau faktor-faktor si supply ini dia butuh waktu yang panjang. Ya bayangin kalau misalkan teknologinya tersendat, ya berarti kita harus bekerja lagi kan supaya bisa berjalan. Itu butuh waktu yang panjang. Maksudnya untuk bikin vaksin aja itu butuh waktu yang lama ya. Flu itu kan panjang banget ya, 9 tahun. Nggak tahu ini corona berapa. SARS aja belum ada.
Nah, uh, teknologi lama, terus labor juga, kalau misalkan orang-orangnya pada mati, ya gimana? Mau dihidupin lagi. Kita nggak bisa maksa untuk menggeser SRAS ke kanan. Jadi salah satu cara yang kita bisa lakuin itu adalah geser si agregat demand. Ya, caranya. Gini. Ya ini sampai bawah ya, cuman sempit. 2. Nah, tapi dampaknya atau konsekuensinya itu kayak gini. Harganya itu loncat. Kayak gini. Oke. Loncat kayak gini. Nah, jadi sebenarnya nggak salah sih untuk kayak gini. Karena kita kan ngeliat perspektifnya dari long run kan. Ketika harganya mau naik seberapapun, ya dia nggak ngaruh sama kita. Karena kita punya konsep yang money neutrality itu kan, monetary neutrality itu. Cuman baiknya adalah outputnya itu bisa balik lagi ke awal, seenggaknya ke awal. Jadi orang-orang yang awalnya kerja, terus nggak bisa kerja lagi. Dengan maksudnya jumlah orang yang bukan orang yang sama. Ya ini karena produktivitas ya, karena kan tadi saya bilang misalkan orangnya mati nih. Ya seenggaknya ada orang yang gantiin, jadi kita bisa produksi lagi di output yang sama. Tuh. Oke, jadi kita nggak bisa geser-geser SRAS ya. Kayak yang ini pun, yang tadi di kiri, ini kan kita nggak sengaja kan nurunin si L nih. Ini kan secara normal aja kan, secara natural dia turunnya. Oke. Terus udah beres. Ada pertanyaan nggak? Bentar. Headphone-nya nggak nyambung. Oke. Ada suara sekarang. Ada yang nanya? Kayak tadi ada yang nanya deh, cuman headsetnya nggak nyambung ternyata. Ada yang nanya nggak tadi? Enggak, nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, kalau sekarang nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, ya udah berarti. Kalau nggak ada yang nanya, udah nanya berarti ya. Gimana, Rif? Materinya udah selesai ya? Iya, kalau yang agregat demand sampai sini. Jadi boleh tuh ditutup aja. Harusnya sampai jam 3:30 ya? Iya. Kalau misalkan kita bahas yang chapter selanjutnya, itu nggak akan cukup sih. Boleh kah sedikit aja sih? Yaudah deh. Berapa? Oke, jadi yang chapter selanjutnya itu dia ngebahas tentang bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mengaruhi. Oke, jadi ini dibilang mengapanya ya, atau bagaimananya.
Di sini ada beberapa poin. Oke, dari moneter ya, atau dari kurvanya deh lah. Kurvanya ini kan kita punya dua sumbu ya, ada sumbu harga sama sumbu output. Nah, kalau misalkan biar gampang, itu moneter, itu sumbu harga. Terus ini fiskal, itu sumbu output. Nah, ya intinya kayak gitu. Nanti si kurvanya bakal berkembang biak di makro 1 atau makro 2. Tapi ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu adalah teori of liquidity preference. Jadi kalau si liquidity preference itu dia bilang bahwa interest rate itu dia mengikuti jumlah money supply dan money demand sehingga jadi balance. Kalau misalnya kalian ingat di chapter berapa ya? Kita udah pernah bahas itu, bentuknya itu kayak gini. Ini money supply, terus ini money demand, terus ini interest rate, terus ininya loanable fund. Bukan loanable fund, MD ya. Money demand. Ya, liquidity preference itu dibilangin bahwa si money supply dan money demand itu akan seimbang dan menyeimbangkan diri dan menghasilkan si interest rate ini. Oke. Maksudnya apa sih? Maksudnya kayak gini, kalau misalkan interest rate-nya tinggi, ya, kalau misalkan interest rate-nya tinggi, awalnya kan di sini. Kalau misalkan tinggi, berarti money supply atau uang yang beredar ya, bukan money supply itu bukan uang yang disuplai sama Bank Indonesia ya, tapi uang yang beredar. Maka money supply-nya akan geser ke sini. Ya wajar kan kalau misalkan bunga bank itu tinggi, maka orang-orang pasti bakal nabung uang-uang yang ada di pasar atau yang ada di sirkulasi itu bakal rendah. Tapi kalau sebaliknya interest rate turun, maka money supply akan banyak, orang-orang akan malas untuk nabung. Karena ngapain? Bunganya aja kecil. Itu liquidity preference. Jadi kita punya asumsi ini dulu yang pertama. Orang-orang rasional. Oke. Sorry, ini bukan M. Oh, kurang satu. Ini Q-nya. Q. Dolar aja deh. Oke. Itu bentar ya. Oke. Jadi ini dia pengen nunjukin gimana hubungannya dengan agregat demand. Oke, jadi yang kiri itu adalah yang liquidity preference atau yang tentang money supply-an, yang kanan itu agregat demand. Jadi kalau misalkan kita dari sisi liquidity preference, terus money demand-nya geser,
sorry warning. Kalau misalkan si ini terjadi ya, si supply-nya geser kiri, kayak tadi misalkan ada perang dan sebagainya, ini dia geser ke sini, otomatis si harganya itu kan akan naik. Harga akan naik sini. Ini harga, ini S, R, A, S. Oke, kalau geser harganya naik, artinya kalau harganya naik, orang-orang kan butuh uang lebih banyak kan. Ketika orang-orang butuh uang lebih banyak, itu dalam artian lain, dalam kurva adalah money demand-nya turun. Permintaan untuk uangnya naik. Naik, bukan turun. Dia akan geser ke kanan. Dan kalau geser ke kanan, dia akan meningkatkan si interest rate-nya. Dengan supaya yang sama, tapi interest rate-nya lebih tinggi. Ini ini dolar. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi ketika agregat demand-nya mempengaruhi si itunya, si apa namanya, money market namanya. Nah, terus apa penyebabnya kalau misalkan R-nya tinggi? Kalau R-nya tinggi ya. Kalau R-nya tinggi berarti kalau kita mau minjem duit, kalau kita mau ya minjem duit untuk bikin usaha, untuk modal, untuk investasi, itu akan turun kan investasinya karena jadi mahal untuk pinjam duit. Kalau investasi turun, dia adalah komponen dari si Y ini kan, maka si Y-nya akan turun ke sini kiri. Jadi nggak langsung dia naik langsung turun gitu, nggak langsung gitu ya. Jadi tahapannya kayak gitu. Ini 1, terus ini 2, ini 3, dan ini 4. Itu dampaknya, hubungannya antara si money market atau monetary sector sama si ADAS. Yang pertama itu. Terus kalau misalkan money supply-nya sekarang geser. Ya pokoknya semakin makro kalian, semakin banyak kurvanya ya. Ini Oke. Kan kasus yang kedua itu adalah ada injeksi dana ya, ada monetary expansion atau ya ada kebijakan moneter yang menambahkan money supply. Dia berarti geser ke kanan. Ini. Berarti kalau misalkan kanan, yang terjadi adalah interest rate-nya dia bakal turun. R, S, ini kanan, dolarnya, jumlah dolarnya makin banyak, dan R-nya turun. Nah, kalau R-nya turun, yang terjadi adalah si investasinya kebalik sekarang ya. Tadi kan investasi turun, kalau R-nya naik, sekarang I-nya yang naik. Nah, kalau I-nya naik, berarti AD-nya akan geser ke kanan. Oke. Nah, kalau misalkan si geser ke kanan, berarti yang menyebabkan geser ke kanan kan si I-nya naik kan, berarti Y-nya dulu yang naik ya. Y-nya naik. Y naik.
terus harganya pun ikut naik. Nah, tapi di buku itu supply-nya nggak ada ya. Jadi dia gambarnya cuman gini doang, set, set gitu doang. Jadi ketika ininya naik, gini, dia tuh pay-nya sama gini, sejajar. Cuman tuh terlalu ceteris paribus sih. Ini kayak gitu ya harusnya. Ketika investasinya naik, output naik, pasti harganya akan naik juga. Terus yang lainnya itu moneter, terus sekarang fiskal. Jadi kan tadi moneter itu dari sini ya, dari money supply, money demand. Nah sekarang kalau misalkan fiskal, itu dia dari sisi C gen X. Nah cuman dia kan tadi dibilang kan, kita nggak bisa langsung ngubah si C, kita nggak bisa langsung ngubah si I, itu cuma bisa ngubah langsung si G doang. Nah cuman ngubah G pun ada masalahnya. Ntar ya, ubah tempat duduk dulu. Google. Nah, jadi ada beberapa konsep untuk si fiskal ini. Yang pertama itu fiskal. Gitu lah. Yang pertama itu adalah government spending atau G. Jadi kita main-mainin government spending, kayak government spending dinaikin, tadi kan AD-nya bergeser tuh, otomatis yaitu mengubah AD kan. Terus yang kedua itu ada yang namanya multiplier effect. Oke. Di multiplier effect tuh kayak gini. Kalau misalkan kita terus deh. Kalau bikin jalan tol, kita kan mempekerjakan orang kan. Mereka jadi punya income. Terus bisa konsumsi. Kalau uangnya lebih, bisa ditabung. Nanti ningkatin dan investment. Nah, begini ya. Itu bahasa bodohnya ya, bahasa awamnya. Jadi kalau misalkan kita bikin jalan tol, berarti G ya, G-nya naik, ada pengeluaran pemerintah, otomatis kita kan ya nggak mungkin kita bikin kayak di SimCity atau City Skyline kan, jalan tol langsung jadi gitu. Nggak mungkin, kita kan harus mempekerjakan orang, harus beli capital dan beli bahan baku dan lain-lain. Kita ngomong dari L dulu deh. L bakal naik. Oke. Terus income-nya, income itu income Y, Y privatnya itu akan naik juga. Ya karena orang-orang mulai bekerja kan, berarti dia punya penghasilan. Dan uangnya bisa dipakai entah itu buat konsumsi atau buat saving. Kalau saving, berarti ntar investmentnya bakal naik. Kalau ini konsumsinya naik. Berarti kita naikin G, kita naikin G, tanpa sadar kita pun naikin si C, bahkan bisa juga dua-duanya, C dan I. Terus kalau misalkan kalau misalkan muncul dari sini ya, dari S ini, ketika savingnya naik, itu R-nya pun bisa naik. Kita turun ya. Kalau saving turun berarti MCO-nya itu bisa naik.
Orang-orang nggak mau nabung di kita lagi karena ya rendah bunganya, nggak mau invest di kita lagi. Kalau NCO naik berarti MX-nya naik juga. Berarti 3 nih langsung. Kita naikin 1, cuman kenanya 3. Oke, tuh contohnya ya. Tapi ini ceteris paribus banget ya. Karena kita punya konsep yang ketiga. Belum, deh. Ini baru formulanya. Atau lanjutin dulu deh. Formula multiplier itu sama dengan simbol delta di mana ya? Delta simbol. Itu delta G sama dengan oke, bentar. Delta AD sama dengan 1 min MPC. Oh, 1. Kalian bisa baca sendiri kayaknya, nggak perlu diturunin di sini karena susah ya nulis. Itu sendiri. Jadi gini, ini misalkan ya, kita kan naikin G nih ya, berarti kan kita punya ada delta G. Ini kayaknya bakal muncul di soal kalau kalian nggak beruntung. Misalkan ini 20 biasanya billion. Biasanya soalnya ya, karena udah sering lihat soal. Terus nanti kan uang ini kan pasti beredar kan ke masyarakat. Otomatis kita bakal ada delta yang lain juga, yaitu delta C. Delta C itu akan sama dengan MPC atau marginal propensity to consume dikali delta G-nya. Nah, ini sampai N ya. Ini jadi ada C1, ada delta C1, delta C kedua, delta C ketiga. Jadi kayak bisa beberapa kali gitu karena kayak gini, kalau misalkan kita konsumsi nih, kita kan memberi ke seseorang kan. Seseorang tersebut jadi punya income. Ketika seorang tersebut bisa jadi punya income, seseorang tersebut bisa konsumsi lagi. Jadi bisa berantai gitu. Makanya ini dikasih N. Dan pangkatnya pun sini MPC-nya dikasih pangkat. Ya. Karena orang yang selanjutnya itu MPC-nya dia punya MPC sendiri. Ya, secara matematis kayak gitu. Kalau kalian penasaran bentuknya, itu jadi kopinya ya. Ya, ini harusnya pangkat ya. Jadi satu itu ya adalah basisnya si 20 miliar ini. Terus MPC orang pertama, terus MPC orang kedua, terus MPC orang ketiga dan lain-lain dikali si ini. Dikali si nominalnya. Nah, kalau misalkan kita disederhanakan, ini jadi sama dengan 1/1 min MPC. Ya, itu secara mistis berubah dia. Kalau kalian masih nggak bisa soal kayak gini, ngubah-ngubah kayak gini, mungkin lihat YouTube cara aljabar. Oke, itu pertama multiplier. Yang kedua multiplier. Terus yang ketiga, itu ada namanya crowding out effect. Crowding out. Nah, crowding out effect itu bedanya gini.
Bentar ya, salah. Bentar. Oke. Oke, ini berbeda dengan ini ya, dengan yang tadi. Si frameworknya. Jadi kan kalau ini G, ningkatin L, ningkatin Y, terus Y-nya kita asumsikan dia bisa di-saving, bisa di-save kan. Kalau misalkan yang ini, itu nggak ke sini, nggak ke S ini. Dia langsung ke C. Ya, jadi dia G, naik, terus ya bekerja, terus Y-nya naik. Kayak jangan taruh YP deh. Ini bisa bingung sama Y potensial. Iya aja deh. Tapi kan ngerti kan ini income ya, bukan GDP. Income orang. Nah, terus ketika Y naik, dia C-nya naik. Atau orang-orang membelanjakan uangnya. Kalau C-nya naik, berarti money demand-nya itu naik. Nah, kalau money demand-nya naik, itu kan kayak gini kan, kayak tadi. Ini kayak yang ini. Kalau money demand naik, berarti R-nya naik. Berarti R naik. Kalau R naik, nggak akan namanya investasi. Di I-nya bakal turun. Jadi, tergantung asumsi kalian sih kayak gimana. Kalau misalkan ini ya, kalau misalkan kayak gini, kebagi dua kayak gini ya, asumsinya adalah si MPC itu sama dengan MPS. Yang mana aneh, nggak mungkin. Ada orang yang MPS-nya lebih gede daripada MPC. Ada banyak. Dia rela-rela nggak makan, tapi dia nabung terus. Atau makannya makanan yang murah, tapi dia tabungannya atau tanahnya banyak, kayak gitu-gitu. Itu banyak. Tapi yang kayak gini jarang. Cuman yang paling banyak, yang mayoritas adalah si MPC-nya lebih besar daripada si MPS. Atau MPS-nya 0, jadi cuma ada MPC doang. Yang paling normal ini ya. Yang normal itu artinya paling banyak. Nah, jadi akibatnya kayak gini. Diasumsikannya kayak gini. Si MPC-nya lebih besar daripada si MPS. Orang-orang langsung membelajakan, money demand-nya naik, R-nya naik, investment-nya turun. Akhirnya si kurvanya itu kayak mondar-mandir gitu. Kan gini. Ini demand 1, ini long run supply, langsung aja ya, long run. Terus ini demand kedua, ketika G-nya naik, G naik nih. Nah, terus ada demand yang ketiga, demand ketika I-nya turun. I-nya turun lagi nih sini. Nah, jadi bentuknya kayak gitu. Dia udah jauh jalan tapi mundur lagi dikit. Tapi nggak habis sih. Karena kan C-nya masih naik. Jadi kayak nggak full aja gitu. Itu crowding out. Terus ada pajak juga. Pajak. Nah, ini ada. Hmm. Oke.
Nah, terus bisa juga pakai pajak ya. Jadi, kalau misalkan pajaknya berubah, otomatis kan kalau pajak berubah, itu kan dia bisa mempengaruhi konsumsi kan. Ya, paling gampang konsumsi. Kalau P-nya tinggi, maka P-nya akan mengecil. Ya, bayangin kalau misalkan pajak restoran 90%, ya otomatis kan kalian jadi miskin kan. Harusnya bisa beli 2, jadi cuma bisa beli 1. Maka konsumsinya akan mengecil. Jadi kalau misalkan C-nya mengecil, C-nya ya turun, berarti AD-nya akan geser ke kiri. Itu paling gampang sih. Kalau tadi monetary itu kan dia ini ya, dia apa yang namanya, implisit atau nggak secara langsung. Dia harus melalui framework si money supply atau framework dari interest rate, baru bisa menggeser si ADAS-nya. Tapi kalau misalkan fiskal, ya karena sumbunya aja fiskal, maka ya dia gampang ubah-ubahnya. Apalagi di pajak ini. Pajak dan government expenditure itu paling gampang diubah. Oke, terus ada stabilization. Ini hal yang nggak pernah keluar di ujian. Oke. Jadi intinya kayak gini, stabilization tuh. Kan kita bilang tadi kan, mana ya? Nah ini nih. Kita bilang di sini. Sini. Atau sini deh. Sini. Ketika SRAS-nya geser ke kiri, ini 1. Berarti kan yang kita harus lakukan adalah geser si AD-nya kan. Ini 2. Kita menstabilkan ekonomi supaya balik lagi ke output ini potensial. Nah, tapi nggak apa ya? Ini tuh kayak terlalu muluk-muluk sebenarnya. Bukan muluk-muluk sih, cuman agak mustahil dilakukan karena ya tadi penyebab SRAS turun apa? Perang kan? Apakah kita bisa memprediksi perang? Ya nggak mungkin. Pasti kebijakan yang bakal kita ambil untuk menggeser si AD ini, pasti perangnya udah terjadi. Atau kondisi udah parah. Kalau misalkan kalian lihat buku MenQ, jadi si ilustrasinya ya, ada ilustrasinya. Ntar deh, kita copyin. Masih ini ngumpet. Nah, jadi dia bilang gini, ini dia kayak lagi balapan itu ya, recession is coming. Dia bilang ada resesi nih, ya ada perang. Terus dibilang, ya perang udah nyampe sini, recession is here. Terus dibilang, ya perang udah beres. Terus pemerintah baru, oh ini ada stimulus. Kenapa? Karena untuk bikin kebijakan itu lamanya minta ampun ya. Ya pertama kan harus diuji coba, harus di tes kelayakan dan lain-lain. Belum lagi kalau masyarakat yang nggak mau, atau kalau si pemangku kekuasaan yang nggak mau, kayak misalkan si perusahaan-perusahaan besarnya yang memegang di negara tersebut nggak mau, ya pasti bakal telat. Makanya birokrasi itu paling penting ya di negara yang pengen maju. Karena ya kayak gini, ini digambarin di semua negara loh, bukan di negara berkembang doang. Di negara maju pun kayak gini, stimulus itu telat. Jadi karena dia kayak gini,
Ya, tadi kan kita udah ngomongin tentang stabilisasi ya sebenarnya yang di sini, di yang geser-geser ini. Makanya ada yang dibilang natural stabilizer atau automatic stabilizer. Nah, jadi dia itu bilang bahwa si automatic stabilizer ini adalah sebuah kebijakan fiskal yang nggak membutuhkan si pemangku kebijakan atau si pembuat kebijakan untuk untuk mikir susah-susah deh. Ya, dengan cara apa? Nah, jadi dengan cara yang pertama, kalau misalkan si negara ini sedang resesi, kan pasti kan si ekonominya itu kan resesi ya. Maksudnya terbalik. Kalau misalkan negaranya resesi, maka orang-orang itu kan akan dia bakal dipecat. Nah, maka ketika orang-orang dipecat, maka orang-orang itu akan mengikuti benefit. Kita baru punya si kartu prakerja gitu. Tapi kalau misalkan di Amerika itu ada insurance benefit, ada welfare benefit, ada income support yang lain. Misalkan karena si corona sekarang, itu kan orang Amerika dikasih $1.200 ya. Terus mereka punya benefit dari yang unemployed juga. Terus ada juga yang welfare. Nah, makanya ketika mereka resesi dan mereka jadi pengangguran, mereka dapat benefit juga sebenarnya. Nah, ketika semakin banyak orang yang unemployed, maka semakin besar kan anggarannya untuk dikasih ke orang-orangnya. Maka ketika anggarannya naik, maka government spending-nya pun akan jadi tinggi. Nah, ketika government spending-nya tinggi, itu kan secara otomatis bisa menggeser si AD kan. Jadi kalau misalkan digambar, untuk membuat kebijakan yang bisa menggeser AD kayak gini, kebijakan baru itu susah. Tapi ketika kebijakan itu udah ada, yaitu si benefit yang kita nggak ada ya karena negara itu udah punya, jadi benefitnya ini akan menggeser si AD-nya. Ya, kalian bisa baca-baca tentang income support atau basic income, mungkin universal basic income di negara-negara Eropa biasanya. Itu udah ada. Oke, jadi intinya si unemployment-nya naik. Terus mereka perlu dihidupi sama pemerintah. G-nya jadi naik. Terus AD-nya naik. Jadi dibilangnya otomatis karena ya kita nggak perlu ngelewatin birokrasi lagi. Nggak perlu ada persetujuan dulu. Nggak terjadi kayak gini. Ya mungkin itu bab yang selanjutnya. Meskipun bagian yang stabilization disingkat sih. Tapi ya intinya kayak gitu. Intinya birokrasi itu. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, oke, diudahin aja ya. Ini udah jam ya 4 pas. Kalau misalkan masih ada pertanyaan yang belum tersampaikan terus lupa dan baru keinget nanti, tanyanya di grup aja atau chat aja. Oke, makasih. Ya, Riva. Enggak, oke. Ya, makasih. Selamat sore, selamat berbuka bagi yang berbuka. Makasih, Kak. Yuk. Makasih, Kak.